Selamat pagi adik-adik, salam merdeka. Adik-adik, kita semua kan baru saja merayakan Hari Raya Kemerdekaan Negara kita, Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus kemarin. Siapa aja nih yang di rumah ikut upacara online? Mas Kiko ikutan juga loh. Nah, adik-adik, Mas Kiko mau tanya, kira-kira kenapa ya seluruh bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus itu wajib merayakan Hari Raya Kemerdekaan Negara kita, Republik Indonesia? Coba kita pikirkan. Kalau ada yang tahu jawabannya, coba jawab di bawah ya, di chat di bawah ini. Oke? Nah, Mas Kiko bantu jawab deh. Jadi, kita semua, seluruh bangsa Indonesia, dari anak-anak kecil, remaja, pemuda, sampai orang tua, itu wajib merayakan kemerdekaan negara kita karena pada tanggal 17 Agustus merupakan hari yang bersejarah bagi bangsa kita. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, seluruh pahlawan-pahlawan kita telah berjuang untuk kemerdekaan negara kita. Maka dari itu, kita sekarang semuanya sudah merdeka dari penjajahan bangsa asing. Adik-adik, karena kita semua sudah merdeka, mari sama-sama kita teriakkan merdeka dengan gayanya seperti Lause ini ya. Jadi tangan kanannya seperti ini. Nanti kita teriak bareng-bareng dari rumah dengan hitungan 1, 2, 3, merdeka. Oke, siap? 1, 2, 3, merdeka! Nah, adik-adik, selain kita semua telah merdeka dari penjajahan bangsa-bangsa asing, kita semua pun telah merdeka dari dosa-dosa kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus kita telah menebus dosa-dosa kita. Senangnya ya adik-adik, rasanya kita semua itu disayang sekali sama Tuhan Yesus. Nah, yuk kita sekarang nyanyi bareng-bareng dengan bangkit berdiri dan posisi yang benar untuk memuji nama Tuhan dengan lagu Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Dengan gerakannya ikutin Lause juga ya. Oke? Adik-adik, senang sekali ya karena Tuhan Yesus ada di dalam rumah kita dalam keadaan apapun. Nah, sekarang waktunya kita semua akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu untuk mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa lipat tangan, tutup mata,
dan ikutin Losa Kiko ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau ada di dalam rumah saya. Terima kasih Engkau telah mengasihi saya, Papa Mama, Popo, Kungkung, Cici, Koko, adik saya, dan seluruh keluarga saya. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada saya. Sebentar lagi saya akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan Yesus bisa memberkati saya supaya saya mendengarkan, bisa merenungkan, dan bisa melakukan firman Tuhan dalam hidup saya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pagi hari ini Losa Kiko akan cerita tentang satu bapak yang ada di dalam Alkitab. Adik-adik yang kelas kecil sama kelas besar boleh buka Alkitabnya. Untuk yang kelas batita dan balita boleh buka Alkitab bareng sama Papa Mama ya. Nah, kita akan belajar tentang satu tokoh Alkitab yang bernama Nehemia. Maka dari itu, silakan dibuka Alkitabnya di Nehemia 1 ayat 1 sampai 11. Nah, adik-adik yang kelas kecil sampai kelas besar, silakan dibaca nanti sama Papa Mama untuk mengetahui cerita yang lengkap. Losa Kiko sekarang mau cerita yang singkatnya aja. Oke, didengarkan baik-baik ya. Adik-adik, Bapak Nehemia itu tinggalnya di sebuah kota yang bernama Kota Yerusalem. Dan Bapak Nehemia pekerjaannya adalah sebagai juru minuman raja. Pada saat itu, rajanya adalah Raja Artasasta. Nah, apa aja sih kira-kira tugasnya Bapak Nehemia itu sebagai juru minuman raja? Tugasnya itu adalah harus mempersiapkan minuman-minuman raja dan juga harus memastikan bahwa minuman-minuman tersebut tidak berbahaya bagi kesehatan raja. Jadi, Bapak Nehemia tugasnya itu cukup berat ya adik-adik. Maka dari itu, dia melakukannya dengan senang hati dan dengan bahagia. Hingga suatu hari, saudara Nehemia dan juga beberapa orang dari suku Yehuda datang mengunjungi Nehemia. Mereka pun saling bercerita dan Nehemia menanyakan keadaan kota Yerusalem kepada saudaranya. Begitu ia tahu bahwa keadaan kota Yerusalem sedang susah, dari cerita saudara-saudara dan juga orang-orang dari suku Yehuda, dia sedih sekali. Dia tertegun dan juga sedih karena keadaan kota Yerusalem pada saat itu begitu susah. Tembok-tembok kotanya hancur dan juga pintu-pintu gerbang kota Yerusalem terbakar. Bapak Nehemia begitu sedih hingga ia menangis adik-adik. Dia sedih sekali. Dia memikirkan bagaimana keadaan kota Yerusalem dan dia pun berada jauh dari kota Yerusalem. Maka dari itu Bapak Nehemia pun berdoa kepada Tuhan. Ia berdoa kepada Tuhan dengan hati yang hancur, dengan hati yang sedih. Dia pun berkata, "Ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hamba-Mu yang sekarang kupanjatkan kehadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hamba-Mu itu.
dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hamba-Mu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku, serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Dia begitu prihatin dan sedih dengan keadaan bangsa Israel. Dia itu sangat mengasihi dan mencintai bangsa Israel hingga ia mau berdoa dan berpuasa bagi bangsa Israel. Nah, sekarang Loskiko mau tanya, adik-adik, apakah adik-adik semuanya mengasihi dan mencintai bangsa Indonesia? Apakah adik-adik juga mengasihi dan mencintai negara kita, negara Indonesia? Adik-adik, kita semua ini adalah rakyat Indonesia. Maka dari itu, kita itu harus mengasihi dan mencintai bangsa kita dan juga negara kita, Indonesia. Karena apa? Karena kita semua sudah lahir, kita semua sudah besar, dan juga kita bertumbuh di negara kita, negara Indonesia. Banyak sekali orang-orang di sekitar kita, bangsa Indonesia, yang sudah membantu kita sehari-hari. Selain orang tua kita, keluarga kita, juga ada teman-teman, ada Bapak Presiden yang sudah mengatur pemerintahan negara kita, juga ada Bapak Tentara, Bapak Polisi, dokter, semua itu adalah bangsa Indonesia. Maka dari itu, kita semua sebagai bangsa Indonesia harus mencintai negara kita, negara Indonesia. Adik-adik, caranya kita mencintai bangsa Indonesia itu mudah kok. Nggak susah. Nah, adik-adik bisa ikuti beberapa pesan yang Loskiko sampaikan dan adik-adik lakukan setiap hari ya. Nah, yang pertama adalah adik-adik harus berdoa bagi bangsa Indonesia. Sama seperti Bapak Nehemia yang berdoa bagi bangsa Israel supaya Tuhan Allah memulihkan keadaan bangsa Israel. Adik-adik pun juga bisa berdoa sama papa mama dan juga keluarga di rumah untuk bangsa Indonesia. Apalagi di tengah pandemi sekarang ini, pandemi virus corona, kita semua kiranya bisa berdoa bagi kesehatan bangsa Indonesia. Sehingga virus corona ini bisa segera berakhir dan juga keadaan bangsa kita bisa segera pulih. Selain itu, kalau misalnya adik-adik memiliki cita-cita, adik-adik bisa mewujudkannya dari sekarang. Dengan cara adik-adik bisa belajar dengan giat, dengan semangat, dengan tekun, dan juga rajin membaca. Selain membaca buku pelajaran, kita harus tetap membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, kemudian membaca pelajaran-pelajaran kita di sekolah. Dan sekarang adik-adik kan sedang belajar online di rumah. Adik-adik harus pandai memilah pengetahuan mana yang baik dan mana pengetahuan yang kurang baik. Dan kalau misalnya ada yang bingung, boleh tanya langsung ke orang tua di rumah ataupun ke orang yang lebih dewasa. Jadi adik-adik harus giat belajar supaya cita-cita adik-adik bisa terwujud. Siapa tahu adik-adik ada yang bisa menjadi seorang presiden, terus ada yang bisa menjadi tentara, menjadi polisi, atau mungkin dokter,
pengusaha, kemudian bisa berdagang, dan semuanya itu tentu saja bisa membantu bangsa Indonesia untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Gitu ya adik-adik. Nah, yang ketiga, adik-adik juga bisa menjaga kesehatan adik-adik di rumah dan juga di lingkungan manapun. Pada saat pandemi virus corona sekarang ini, adik-adik harus menjaga kesehatan adik-adik dan juga menjaga kebersihan diri adik-adik. Adik-adik kalau misalnya pergi keluar rumah harus pakai masker, terus pakai face shield, terus habis itu adik-adik juga harus sering mencuci tangan dengan baik dan benar, dan juga adik-adik harus menjaga jarak jika berbicara dengan lawan bicara minimal 1 meter. Itu ya adik-adik, itu semua adalah cara-cara bagaimana adik-adik bisa mencintai dan mengasihi bangsa Indonesia. Nah, itu semua adalah cara-cara yang bisa lo sebagikan mengenai bagaimana caranya adik-adik bisa mengasihi dan mencintai bangsa kita, Indonesia. Sekarang kita mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Adik-adik ikutin di rumah ya. Oke? Jangan lupa kita lipat tangan, tutup mata, ikutin lause ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena saya lahir di Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk memulihkan bangsa kami. Kiranya Engkau juga berkenan untuk menjaga negara Indonesia. Tuhan Yesus, tolong ajar saya supaya saya bisa mengasihi bangsa Indonesia, supaya saya juga bisa mencintai negara Indonesia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah belajar banyak tentang berdoa bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau misalnya kita mau bertumbuh, kita semua harus bertumbuh dalam hal fisik dan rohani kita juga ya adik-adik.